Bab 896. Imelda menanggung siksa neraka. Oh, kamu punya trik. Metatron menatap wanita di sebelahnya. Ya, tapi, Tuan, kamu harus janji bahwa dia tidak akan mati, ujar Mahalini. Ketika membicarakan tentang penyiksaan, Mahalini adalah salah satu hakim dari sekte Genesis. Dia menduduki peringkat kedua, dan tak seorang pun berani mengklaim peringkat pertama. Selain itu, baru-baru ini dia telah menemukan sejumlah metode penyiksaan baru. Dia tahu betapa mengerikannya penyiksaan itu lebih dari siapapun, karena dia telah mengalaminya secara langsung. Tidak, lebih tepatnya, mereka tiba-tiba muncul dalam ingatannya. Meskipun dia tidak tahu mengapa, dia bisa menjamin bahwa setelah penyiksaan itu, wanita yang paling suci pun akan ketakutan. Hentikan, aku tidak akan membiarkanmu melakukannya, tegur Frances dengan lembut. Tidak mengizinkan kita melakukannya. Ratu dunia duniawi, di dunia duniawi, kamu di atas semua orang, tetapi di depan para dewa, kamu tidak lebih dari sekadar debu. Metatron mengolok-olok. Ayo lawan. Beberapa master istana akhirnya tidak bisa menahan diri, meskipun mereka tahu lawannya adalah seorang dewa. Mereka tidak akan mundur. Sayangnya, Metatron hanya melambaikan tangannya dan beberapa master istana tidak bisa bergerak sama sekali, seolah mereka membeku. Jangan terburu-buru, sebentar lagi, kalian semua akan mendapat giliran, termasuk kamu, permaisuri dunia duniawi. Metatron mendekati Frances dan mencoba meraih dagunya, tetapi Frances menghindar. Kamu cukup bersemangat, aku suka itu. Semakin sulit menaklukkan seorang wanita, semakin aku bersemangat. Metatron menatap Mahalini dan berkata, mulailah pertunjukanmu. Jika kamu tampil cukup baik, aku akan membiarkanmu menjadi Ratu Alsutra. Ya, Master. Wajah Mahalini memancarkan kegembiraan. Sekte Genesis saat ini hampir lenyap di Alsutra. Jika dia tidak melarikan diri ke luar negeri, dia akan dalam masalah. Pemberantasan total sekte Genesis adalah perintah dari Frances. Tidak terduga, suatu hari, dia bisa menggantikan Frances. Itulah keuntungan memiliki dewa di belakangnya. Mahalini berjalan menuju Imelda. Wanita teratas dalam istana, Imelda, tidak pernah terpikirkan olehku kau akan jatuh ke tanganku suatu hari. Saranku, patuhlah sekarang. Jika tidak, ketika hukuman diterapkan, kau mungkin tidak akan mampu menahannya. Mahalini tentu saja mengenal Imelda. Imelda memainkan peran penting dalam memberantas sekte Genesis. Apapun cara yang kamu miliki, gunakan saja. Jika aku, Imelda, bersuara, margaku bukanlah Manapo. Tawa Imelda. Baiklah, Imelda, aku harap kau masih sekuat ini nanti. Mahalini tersenyum sinis. Master, pastikan dia tidak mati, ujar Mahalini pada Metatron. Metatron mengangguk dan segera mengaktifkan energi magisnya untuk melindungi jiwa Imelda. Dengan cara ini, sekalipun tubuh Imelda dihancurkan menjadi potongan-potongan, dia tidak akan mati. Baiklah, mulailah pertunjukanmu. Metatron memberi isyarat kepada Mahalini untuk memulai. Mahalini meraih tangan Imelda. Awalnya, penyiksaan pertama adalah mencabut lidahnya, tetapi dia tidak berniat melakukan itu karena dia ingin meninggalkan lidah Imelda utuh. Untuk membuatnya meratap, Imelda meminta sebuah gunting. Betapa cantiknya sepasang tangan ini, sayang sekali. Kretak, gunting itu menutup dan langsung memotong jari kelingking Imelda. Namun, Imelda hanya mengernyitkan kening, tanpa bersuara. Jelas, sebagai master istana, ketahanan Imelda sangat kuat.
Meskipun Imelda tidak bersuara, beberapa master istana, permaisuri, dan orang-orang dari Al-Sutra yang datang menonton tidak tahan. "Hentikan! Hentikan!" teriak mereka pada Metatron. "Diam!" Tapi Metatron hanya mengaum marah, dan tiba-tiba, rasanya seperti angin topan menerpa lapangan. Tidak hanya orang biasa, tetapi bahkan prajurit juga diterpa. Di depan para dewa, semua makhluk seperti semut. Imelda telah kehilangan satu jari, tetapi dia tidak bersuara. Sebaliknya, dia tertawa. "Sampah Sekte Genesis, aku pikir kamu sangat berbakat. Ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan menggarukku." Tawa Imelda penuh dengan ejekan. Ejekan Imelda membuat wajah Mahalini sangat buruk. Dia mengambil gunting dan memotong 9 jari lainnya. Imelda masih belum bersuara, tetapi sudah terlihat dari keringatnya bahwa dia kesakitan. Sakitnya memotong jari hidup-hidup bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung orang biasa. Imelda, luar biasa. Imelda, perkasa. Kerumunan bersorak. Mereka tak tahu harus berbuat apa. Satu-satunya yang dapat mereka lakukan adalah menyuarakan dukungan untuk Imelda. Mahalini menghela napas ringan, telah meraih kaki Imelda dan memotong semua jarinya. Sayangnya, Imelda tetap tidak mengeluarkan suara. "Apakah kamu bisa?" Metatron mengerutkan kening di belakangnya. "Jangan khawatir, Master, ini hanya pembuka selera. Nanti dia tidak akan bisa menahannya." Mahalini sangat yakin. Jika Imelda menyerah begitu cepat, itu akan membosankan. Yang terbaik adalah jika dia bisa bertahan sampai hukuman terakhir. Di antara hukuman ini, yang terakhir adalah yang paling menakutkan bagi Mahalini. Itu melibatkan menggergaji seseorang menjadi 2 bagian dari tengah. Tidak hanya derita fisik, namun juga trauma batin yang luar biasa. Ini adalah metode hukuman yang kedua. Mahalini membawa puluhan pedang tajam dengan langkah pasti, menusuk tubuh Imelda. Dan proses itu berlangsung lambat. Hanya melihat adegan ini sudah cukup membuat orang merasa tersiksa. Untuk tidak mengeluarkan suara, Imelda hampir saja menggigit habis gigi peraknya. "Imelda, jika kesakitan, teriaklah." Orang-orang tak tahan lagi melihatnya. Mereka tahu bahwa saat ini, Imelda sedang mempertahankan kehormatan negara Al-Sutra. Dia bisa dikalahkan, dia bahkan bisa dibunuh. Namun, dia tidak akan pernah merayu untuk diselamatkan. "Imelda, saat kau membantai Sekte Genesis kami, apakah kau pernah memikirkan akan ada hari ini?" tanya Mahalini sambil menusukkan pedangnya ke paha Imelda. Imelda memuntahkan darah dan tertawa terbahak-bahak. "Sangat memuaskan, Mahalini. Aku menyesal tidak bisa menghabisi semua anggota Sekte Genesis kalian." Wajah cantik Mahalini berubah jelek. Dia tidak menyangka tekad Imelda melebihi bayangannya. Sungguh pantas dia menjadi master istana. Namun, Mahalini tetap yakin. Selanjutnya, dia langsung memerintahkan seseorang membawa panci besi besar. Kali ini, dia berniat untuk merebus hidup-hidup Imelda. "Setan, kau setan. Apa kau bahkan pantas disebut dewa?" Orang-orang mengutuk keras. "Tidakkah kau takut pada dewa-dewa Al-Sutra?" "Dewa-dewa Al-Sutra? Hahaha, kalian pikir jika aku membunuh kalian, dewa-dewa akan marah? Kalian terlalu membesarkan diri. Bahkan jika aku memusnahkan semua orang Al-Sutra, dewa-dewa kalian bahkan tak akan menghiraukan kalian sedikit pun." Bersambung. Bab 897 Devan Amor tiba di kuil malaikat. "Tuan, kamu tidak boleh datang." Pada saat ini,
Setiap detik terasa seperti satu abad bagi Serafim. Dia tidak ingin Devan datang. Meskipun Devan sangat kuat, setelah 2 tahun berlalu, pasti lebih kuat lagi. Namun, meski kekuatan Devan telah meroket, masih mustahil untuk menjadi tandingan dewa. Serafim, aku penasaran pria seperti apa yang bisa membuatmu patuh kepadanya. Pria itu sama sekali tidak bisa memahami Serafim. Lagi pula, bahkan dia, sang dewa, tidak dapat menaklukkan bala malaikat. Bagaimana mungkin seorang manusia biasa dapat melakukannya? Serafim tidak menjawab. Pada titik ini, yang terbaik adalah diam saja. Dia tahu bahwa pihak lain telah menargetkan Devan. Dia takut semakin banyak dia berkata, semakin besar kerusakan yang akan ditimbulkan pihak lain terhadap Devan. Menurutmu apakah dia takut dan tidak berani datang? Bagaimanapun, pihak lain sudah mengetahui bahwa dia adalah dewa. Terlebih lagi, kuil malaikat sekarang menjadi wilayah malaikat Nephilim, Lucifer. Tidak mungkin pihak lain tidak mengetahuinya. Nama Lucifer ini berarti sesuatu. Itu berarti, yang terbesar dari para malaikat. Malaikat yang telah jatuh ke dalam kegelapan. Itu hal yang paling menakutkan. Ada lebih dari 100 dewa di dunia. Mungkin yang bisa menatap mata Lucifer. Tidak lebih dari 10. Adapun para dewa negara Al-Sutra, dia bahkan belum pernah mendengarnya. Kiranya tidak ada dewa sama sekali di negara Al-Sutra. Sebenarnya, itu bukan karena mereka tidak pernah mendengarnya. Sebaliknya, sejarah negara Al-Sutra terlalu panjang. Era ketika para dewa negara Al-Sutra muncul. Mereka semua masih sekelompok orang barbar. Ditambah lagi, begitu banyak waktu telah berlalu. Tidak ada satupun dewa dari negara Al-Sutra yang kembali. Oleh karena itu, semua orang sangat yakin. Tidak ada dewa di negara Al-Sutra. Dia tidak akan datang. Serafim mengertakkan gigi. Oh, benarkah? Akan menyenangkan jika dia tidak datang. Lucifer memiliki cahaya jahat di matanya. Segera dia berkata, panggil mereka ke sini. Ya. Tak lama kemudian, ratusan makhluk dengan tubuh anjing dengan wajah mirip iblis muncul di depan Lucifer. Hogler, temui Tuan Lucifer yang agung. Makhluk seperti pemimpin di antara mereka berlutut dengan hormat di depan Lucifer. Ratusan makhluk aneh ini dinamakan Hogler. Mereka adalah budak Lucifer. Tuan, aku tidak tahu, apa tugas Tuan memanggil klan Hogler kami? Tanya pemimpin Hogler dengan hormat. Hari ini, tidak ada tugas, aku di sini untuk memberi keuntungan. Lucifer tersenyum. Keuntungan. Pemimpin Hogler tampak sedikit bingung. Apakah kamu melihatnya? Apa pendapatmu tentang dia? Lucifer menunjuk ke arah Serafim. Setelah melihat Serafim, semua Hogler memiliki keserakahan di wajah mereka. Hogler adalah ras yang sangat penuh nafsu. Terutama Hogler laki-laki. Bahkan sebanding dengan lumba-lumba. Tuan, apa maksudmu? Pemimpin Hogler masih belum memahami pikiran Lucifer. Yah, sederhana sekali. Aku hanya ingin kamu mengurus yang disebut Ratu Malaikat ini. Sekelompok Hogler semuanya menunjukkan ekspresi gembira di wajah mereka. Tidak, jangan. Serafim ketakutan. Dia tahu jika dia jatuh ke tangan Lucifer, dia pasti akan mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Hanya saja dia tidak menduganya. Di tangan Lucifer, sebenarnya ada sekelompok makhluk yang bukan manusia atau hantu. Makhluk-makhluk ini terlihat menjijikkan. Apalagi,
Serafim meraih pedang malaikat dan ingin bunuh diri. Sayangnya, di hadapan dewa, keinginan untuk mati sudah menjadi sebuah kemewahan. Kurasa pria bernama Devan itu tidak akan berani datang. Lupakan saja, Hogler, dia milikmu. Oh, ngomong-ngomong, kamu juga bisa menikmati yang ada di tanah. Lucifer menunjuk ke tubuh-tubuh yang hancur dari para malaikat wanita di tanah dan berkata, "Terima kasih, Tuan Lucifer." Semua Hogler menunjukkan ekspresi gembira di wajah mereka. Ini adalah klan Hogler. Biarpun itu mayat, mereka tidak akan melepaskannya. Berhenti, dasar binatang buas. Serafim sangat marah. Dia tidak menyangka saudara perempuannya sudah mati, tapi mereka masih akan disiksa. Tepat ketika Devan bergegas maju, bersiap-siap untuk membantu Serafim serta mayat Garibu malaikat di tanah. Tiba-tiba, beberapa sosok muncul di aula. Bum bum bum. Para Hogler yang baru saja menerkam tubuh bidadari itu bahkan tidak sempat beraksi. Mereka langsung berubah menjadi abu di langit. Orang yang mengambil tindakan ini adalah Sihe, Dewi Mentari. Dia tidak pernah menduganya. Masih ada hal-hal menjijikkan di dunia ini. Mereka bahkan tidak menyisakan mayatnya. Melihat Serafim dengan darah dan air mata di wajahnya, Devan berkata dengan lembut, "Maafkan aku, Garibu, aku terlambat." "Tuan, cepat pergi, dia adalah dewa, kamu bukan tandingannya." Serafim berteriak ke arah Devan. Dia tidak pernah menduganya. Devan benar-benar datang. Saat ini, dia senang sekaligus sedih. Yang bahagianya adalah, Devan tidak takut pada dewa demi dia. Hal yang menyedihkan adalah, Devan juga akan mendapat masalah. Dewa. Mulut Devan melengkung. Apa itu dewa? Dia memiliki 5 dewa di sini. Terlebih lagi, dewa di sini tidak main-main. Satu saja bisa mengalahkan semua dewa dari generasi saat ini. Apakah kamu pemilik Garibu, Devan? Menghadapi kemunculan beberapa orang yang tiba-tiba, ekspresi Lucifer tidak berubah sama sekali. "Benar," kata Devan acuh tak acuh. "Kupikir dia orang yang tidak kompeten, tapi ternyata dia hanya seorang anak kecil. Aku semakin bingung, bagaimana kamu membuat Serafim tunduk padamu. Aku membunuh semua malaikat ini, dan mereka juga tidak tunduk kepadaku." Lucifer bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ingin tahu? Pergi tanyalah di neraka." Ekspresi Devan muram. "Maksudmu, kamu ingin membunuhku?" Lucifer tampak geli. Sebagai malaikat pertempuran terkuat, dia, Lucifer, sama sekali tidak menganggap serius Devan dan yang lainnya. Tidak ada dewa di negara Al-Sutra. Hal ini diakui. Apalagi ada dewa di negara Al-Sutra. Juga tidak mungkin menjadi lawannya. "Kenapa aku harus membunuhmu?" Devan mengabaikan Lucifer sama sekali, tapi berjalan ke arah Serafim dan dengan lembut menyeka darah dan air mata dari sudut mata Serafim. "Apa maksudmu? Kamu ingin anak buahmu membunuhku?" Lucifer merasa lebih lucu. "Berapa banyak dewa yang ada di sini?" Devan bertanya. "Mungkin 7 atau 8, jawab Luci. Lucifer sebagai dewa malaikat terkuat. Pastinya ada banyak dewa yang mengikutinya kemana-mana. Oh, kalau begitu bunuh mereka semua. Ingatlah untuk menjaga kepala mereka, aku akan menggunakannya. Ngomong-ngomong, aku tidak ingin dia mati terlalu cepat." Devan berbalik dan berkata kepada 4 orang di belakangnya. "Bunuh mereka semua. Tidak ingin aku mati terlalu cepat. Hahaha, apa kamu mencoba menertawakanku sampai mati?" Lucifer tertawa keras.
Namun tak lama kemudian, dia berhenti tertawa. Sebab, hanya dalam beberapa detik saja, para dewa yang mengikutinya, semuanya mati seketika. Kamu, siapa kamu? Lucifer akhirnya menunjukkan rasa takut. Meskipun kekuatan dewa-dewa itu jauh lebih lemah dari dia. Namun saat beberapa wanita cantik yang menakjubkan ini beraksi, dia baru menyadari, orang-orang ini sebenarnya, semuanya adalah Overlord Kosmik. Bersambung. Bab 898 Imelda Manopo yang pantang menyerah. Dia, Lucifer, dikenal sebagai tingkat pertama di antara para dewa di dunia. Kekuatannya hanya tingkat ke-8 dari Emperor Kosmik. Overlord Kosmik beberapa kali lipat lebih tinggi daripada Emperor Kosmik. Di antaranya juga ada Dewa Kosmik dan Lord Kosmik. Tidak perlu diragukan lagi. Dia, Lucifer, berada di hadapan orang-orang ini. Dia bahkan tidak bisa dihitung sebagai seekor semut. Para dewa negara Al-Sutra. Devan perlahan melontarkan beberapa kata. Saat berikutnya, Devan langsung mengambil tindakan. Dia hanya membutuhkan satu gerakan untuk membunuh Lucifer. Namun, dia tidak bisa membiarkan Lucifer mati begitu saja. Langsung lanjut ke ke-18 neraka. Bukankah kamu mengaku berasal dari neraka? Kalau begitu cobalah siksaan neraka negara Al-Sutraku. Devan mencibir. Selanjutnya, Lucifer berteriak. Itu tidak ada habisnya. Setiap metode kriminal yang Devan berikan padanya sangat menakutkan. Terutama gergaji neraka di akhir. Ini secara langsung menyebabkan mental dan fisik Lucifer runtuh. Bunuh aku, dasar kau iblis. Lucifer pingsan dan berteriak. Dia awalnya mengira bahwa dia adalah iblis. Namun sampai dia bertemu Devan, baru pada saat itulah dia mengerti apa sebenarnya iblis itu. Apakah kamu merekamnya? Devan secara khusus meminta beberapa orang untuk merekam adegan Lucifer menanggung 18 penyiksaan. Bukankah para dewa itu tidak datang untuk berpartisipasi dalam upacara Dewa Negara Al-Sutra? Jika waktunya tiba, tunggu sampai mereka melihat video ini. Lihat apakah mereka sudah datang. Pada saat kepala Lucifer akan digergaji menjadi beberapa bagian. Ya, sudah direkam. Sanshi mengangguk. Yuchi, kembalilah ke masa ketika kepalanya digergaji, kata Devan pada Yuchi. Yuchi segera mulai kembali ke masa lalu. Inilah kekuatan kilas balik. Lucifer merasa ngeri. Kepalanya jelas digergaji, tapi sekarang sebenarnya masih utuh. Lucifer adalah dewa. Dia tidak mati sampai otaknya dibelah sepenuhnya. Oleh karena itu, ingatannya tetap ada pada saat otaknya digergaji sepenuhnya. Dan sekarang, Yuchi kembali ke masa lalu. Waktu kembali ke saat gergaji baru saja memotong kepalanya. Dia pernah melihat kekuatan seperti ini sebelumnya. Seseorang yang mempunyai kekuatan seperti ini sulit untuk mati meskipun kamu menginginkannya. Dengan kata lain, metode kriminal yang Devan gunakan padanya barusan dapat digunakan berkali-kali. Sampai jiwanya hancur total. Devan memenggal kepala Lucifer dan melemparkannya langsung ke dalam karung. Beberapa dewa lainnya juga dipenggal. Pada saat ini, Garibu sedang berlutut di depan mayat saudara perempuan malaikat yang tak terhitung jumlahnya. Maafkan aku saudari, aku telah menyebabkan kalian semua terluka. Aku akan turun menemanimu. Garibu justru menghunus pedangnya dan ingin bunuh diri. Meskipun Devan telah membalasnya. Tapi, semua saudara perempuannya semuanya sudah meninggal. Dia juga tidak ingin hidup.
Untungnya, Devan merebut pedang malaikat dari tangan Serafim tepat pada waktunya. Tentu saja, meskipun Serafim benar-benar mati, dia juga bisa dihidupkan kembali. Tuan, tolong biarkan aku mati. Aku gagal melindungi mereka. Aku tidak punya muka untuk hidup di dunia ini lagi. Serafim menangis sedih. Devan dengan lembut menyeka air mata dari sudut mata Serafim. Dia berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, aku bisa menyelamatkan mereka." Benarkah? Sedikit kegembiraan muncul di wajah Garibu. Devan mengangguk ke arah Yuchi. Kekuatan waktu aktif. Tubuh para malaikat yang terkoyak mulai bersatu kembali. Setelah beberapa saat, semua malaikat yang mati dihidupkan kembali. Yuchi, kamu tinggal dan bantu Garibu membangkitkan semua malaikat yang mati di pertempuran sebelumnya, kata Devan pada Yuchi. Kali ini, Devan tidak hanya ingin membangkitkan kembali para malaikat yang baru saja mati ini. Bahkan para malaikat yang mati dalam pertempuran sebelumnya, dia menyuruh Yuchi untuk membangkitkan mereka semua. Terima kasih, Tuan. Serafim langsung melompat ke pelukan Devan. Mulai sekarang, Garibu akan menjadi pelayanmu yang paling setia selama-lamanya. Garibu berkata dengan penuh semangat. Devan menepuk bahu Garibu dan berkata, "Tidak, kamu bukan pelayanku, kamu adalah wanitaku." Devan tersenyum. Tubuh halus Serafim bergetar. Baiklah, kalau begitu aku akan menjadi wanitamu seumur hidupku. Wajah cantik Serafim menjadi sedikit merah. Namun, kamu harus berpikir jernih, hidupku masih sangat panjang. Devan dengan lembut membelai rambut Serafim. Serafim, untuk selama-lamanya, sampai mati kita tidak akan pisah. Oke, aku masih ada beberapa hal yang harus kulakukan di negara Al-Sutra, jadi aku pergi dulu. Negara Al-Sutra, lapangan upacara dewa. Tidak mungkin, Imelda, bagaimana kamu bisa menahan begitu banyak siksaan? Wajah Mahalini dipenuhi rasa tidak percaya. Karena Imelda telah menanggung 17 siksaan neraka. Namun, Imelda benar-benar tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah memang ada orang tangguh di dunia ini? Bahkan para dewa pun takut dengan siksaan ini. Beberapa master istana, permaisuri dan banyak orang dari kerajaan naga. Mereka semua menangis saat ini. Setiap penyiksaan yang dialami Imelda, itu semua sangat menakutkan. Biarkan mereka pergi. Khawatir mereka tidak dapat menanggung satu penyiksaan pun, bukan? Namun Imelda sudah menderita 17 siksaan. Tapi itu bisa dilihat. Mata Imelda sangat suram. Meski begitu, tubuhnya dilindungi oleh energi magis. Dia tidak akan mati. Namun jiwanya nyatanya telah mengalami trauma yang sangat besar. Dia tidak tahan untuk waktu yang lama. Tapi, dia tidak bisa mengaku kalah. Itu semua didukung oleh kemauan yang kuat. Mahalini, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Gunakan saja, Bibi, lanjutkan. Imelda berbicara terpatah-patah. Wanita, keinginanmu sangat menakutkan. Aku telah memutuskan untuk mengampunimu saat ini, kata Metatron. Imelda telah mendapatkan rasa hormatnya. Tuan, percayalah padaku. Dia pasti akan memohon belas kasihan setelah penyiksaan terakhir. Mahalini berkata. Dia dikukus hidup-hidup dan dihancurkan berkeping-keping. Dia bahkan tidak memohon belas kasihan. Apakah menurutmu dia akan memohon belas kasihan? Metatron mengerutkan kening. Tentu saja, tuanku. Tidak ada yang bisa menahan siksaan. Terakhir ini,
Mahalini sangat percaya diri. 18 penyiksaan, meski hanya ada dalam ingatannya. Tapi seolah-olah dia sendiri yang mengalaminya. Terutama penyiksaan terakhir. Itu terlalu menakutkan. Baik, kalau begitu aku akan mempercayaimu lagi. Metatron menyilangkan mengatupkan tangannya ke dadanya dan berkata, Imelda, izinkan aku memberitahumu terlebih dahulu apa hukuman terakhir ini. Aku yakin setelah mendengar ini, kamu akan memohon ampun padaku. Mahalini mendatangi Imelda. Haha, bukankah itu hanya akan membuatku menjadi dua? Ayo, kata Imelda. Bagaimana kamu tahu? Kamu masih menyebut dirimu hakim neraka, apa kamu tidak tahu 18 siksaan neraka? Imelda berkata dengan nada mencemooh. Tubuh Mahalini gemetar. Ya, bukankah ini 18 siksaan neraka? Dia sebenarnya tidak bereaksi. Imelda, apakah kamu benar-benar tidak takut? Mahalini memandang wanita di depannya yang tubuhnya telah dihancurkan dengan ribuan cara. Dia harus mengatakan bahwa keinginan Imelda terlalu menakutkan. Bersambung.